Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Setelah Keyin mengejarnya, Tan Yun tidak berani mengorbankan pedang pembunuh Hong Meng, juga tidak berani mengorbankan Jin Ni, Musin dan 11 pedang Hong Meng lainnya. Jika tidak, Keyin pasti akan menebak identitasnya. Bahkan jika dia tidak bisa menebak, dia akan tahu bahwa dia terkait dengan Hong Meng Supreme. Oleh karena itu, Tan Yun menggunakan tinjunya dan melakukan langkah ilahi Hong Meng untuk membentuk busur besar dari kehampaan, melewati tombak raksasa emas. Tetapi ketika dia melewati tombak raksasa, Keyin yang mengejarnya, mendekat lagi. Pada saat ini, tanaman merambat hijau sepanjang 1000 kaki melilit Tan Yun seperti kilat. "Pecahkan untukku," ucap Tan Yun. Kuek-kuek. Dengan teriakan keras Tan Yun, tubuh seperti gunung itu tiba-tiba bergetar, dan semua tanaman merambat hancur. Pada saat ini, kekuatan Kaisar Air dengan radius 1 juta kaki melahap Tan Yun dan berubah menjadi gletser besar yang tergantung di atas padang rumput. Setelah melihat bahwa Tan Yun terperangkap di gletser, lelaki tua itu memegang pedang panjang dan menembus ke dalam gletser dengan kecepatan tinggi, melewati gletser dengan kecepatan tinggi, dan membunuh Tan Yun. "Seni gila guntur perak," ucap seorang lelaki tua lainnya tergantung di langit di atas gletser, dan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, tepat di atas kepalanya, petir perak dengan panjang 10.000 meter berputar-putar seperti naga perak, siap menyerang Tan Yun kapan saja. Pergi ke neraka. Pada saat ini, senyum buas di wajah lelaki tua yang berjalan melalui gletser membeku dengan cepat, dan kemudian dia mengeluarkan teriakan yang menusuk hati. "Oh, tidak, Bang!" Tabrakan. Tapi Tan Yun yang terkejut, gletser dengan radius 1 juta kaki terkoyak, dan tubuh seperti gunung Tan Yun menghancurkan lelaki tua itu menjadi sebuah kekuatan. Orang tua itu berubah menjadi awan darah, tanpa tulang yang tersisa, dan jiwa itu terbang dan mati. Bunuh. Pada saat ini, lelaki tua lain di salju, ketika suara usia tua terdengar, petir perak di atas kepalanya, seperti naga perak, menabrak punggung Tan Yun satu demi satu. Bang bang bang. Dalam sekejap, kulit di punggung Tan Yun pecah berkeping-keping, memperlihatkan potongan tulang putih, dan punggung berdaging hangus oleh asap hangus. Wow, dengan suara nyaring, mulut Tan Yun menyemburkan darah, pupil raksasanya dipenuhi dengan cahaya haus darah, dan dia mengucapkan setiap kata, "Aku ingin kamu mati," ucap Tan Yun. Tan Yun menabrak kehampaan, dan kekosongan itu tiba-tiba runtuh, sebuah gunung seperti tubuh, menjulang ke langit, membalik ke belakang, dan muncul di atas kepala lelaki tua itu, dengan kaki raksasanya menendang lelaki tua itu dengan keras. "Tuan Kaisar Abadi, tolong!" Bang! Teriakan orang tua itu tiba-tiba terputus. Dia diremukkan sampai mati oleh kaki Tan Yun. Meskipun Tan Yun membunuh keduanya dalam waktu yang sangat singkat, itu juga menciptakan kesempatan bagi Keyin untuk mengejar Tan Yun. Wosh! Keyin, memegang pedang Kaisar Surgawi, dengan niat membunuh yang mengerikan di matanya, muncul di atas lengan kiri Tan Yun, wajahnya memerah dan telinganya ekuatorial. "Yan Yun, kamu membunuh adikku, membunuh bawahanku, Kaisar Abadi ini ingin kamu mati," ucap Keyin. Keyin menukik ke bawah, begitu cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak. "Hidupku terserah padaku, Keyin, kamu ditakdirkan untuk kecewa hari ini," ucap Tan Yun bergumam seperti guntur, dan pada saat yang kritis ini, dia berkata dalam hati, "Sandang luar angkasa," ucap Tan Yun. Itu benar. Ini adalah kekuatan supernatural terbesar kedua di hegemoni Hong Meng. Bas. Tiba-tiba, kekosongan seluas 100.000 meter di sekitar Tan Yun bersenandung dan bergetar, lalu runtuh. "Sungguh kekuatan pengikat yang kuat," ucap Keyin bergidik di dalam hatinya. Dia merasakan ke segala arah, kekuatan ruang yang sangat kuat dan tak terlihat menindasnya. Dia ingin melepaskan diri dari kekuatan pengekang ini, tetapi yang membuatnya takut adalah kecepatan terbangnya turun beberapa kali dalam kekuatan pengekangan yang tak terlihat. Pada saat ini, Tan Yun tidak melawan, karena dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Keyin 10%. Jika dia gagal melawan, maka Rower, Subing dan yang lainnya juga akan dibunuh oleh Keyin. Oleh karena itu, Tan Yun terus melakukan langkah ilahi Hong Meng, melarikan diri ke kejauhan, dan dalam sekejap, menghilang ke langit bersalju yang luas. Pada saat ini, Keyin merasa bahwa kekuatan pengikat ruang telah menghilang. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya,
dia buru-buru melepaskan kesadaran abadinya yang menyelimuti kekosongan dalam radius 4,8 miliar makhluk abadi. Tan Yun terjun ke dalam air biru. Keyin melihat kembali ke Bijian dan Yin Tai yang terluka, dan memerintahkan. Bijian, kamu segera pergi ke 6 kota abadi besar, dan minta 6 tuan kota besar untuk datang ke kota abadi 8 surga untuk berjaga-jaga, ucap Keyin. Bawahan patuh, ucap Bijian menahan rasa sakit, berubah menjadi aliran cahaya, dan melesat ke lautan awan. Keyin juga memerintahkan, Yin Tai, Anda segera pergi ke monumen 8 surga, pergi ke alam abadi 7 surga, mintalah Kaisar Abadi 7 surga untuk datang ke alam abadi 8 surga untuk mendapatkan dukungan, ucap Keyin. Yin Tai bertanya, Tuan Kaisar Abadi, apakah bawahanmu juga pergi ke 6 alam surgawi, 5 hari, 4 hari, 3 hari, 2 hari, 1 hari dunia peri, tolong datang ke Kaisar Abadi. Bawahan berpikir, Kaisar Abadi lainnya akan memberimu wajah, ucap Yin Tai. Mendengar ini, Keyin menggelengkan kepalanya, di antara Kaisar Abadi yang agung ini, hanya Kaisar Abadi ke-7 surgawi yang memiliki kekuatan kedua setelah saya, dan tidak ada gunanya bagi Kaisar Abadi lainnya untuk datang. Selain itu, Kaisar Abadi ini tidak ingin membiarkan masalah ini diketahui oleh semua dunia abadi. Ingat, ini adalah rasa malu kita, ucap Keyin. Bawahan patuh, dan bawahan akan pergi untuk bertanya kepada Kaisar Abadi 7 surga, ucap Yin Tai dengan hormat. Keyin berkata, kamu sebaiknya memasuki kuil waktu dan ruang untuk memulihkan diri dari lukamu sebelum pergi. Baiklah, aku akan mengejar Suan Yuanru dan yang lainnya, ucap Keyin. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya, terbang keluar padang rumput, dan terjun ke lautan luas. Perasaan abadi masih mengunci Tan Yun, dan mengejar Tan Yun. Pada saat ini, jauh di dalam pikiran Tan Yun, suara khawatir istrinya, Xu Xiaosa, dan Suan Yuan Hao Kong terdengar. Tan Yun mengirim transmisi suara ke semua orang, sehingga semua orang tidak perlu khawatir, dan melakukan yang terbaik untuk melakukan yang terbaik di laut dengan kecepatan tinggi. Karena Tan Yun memiliki kekuatan Kaisar Air, setelah dia memasuki laut, kecepatannya tidak lebih lambat dari Keyin. Pencuri, kamu tidak bisa melarikan diri, ucap Keyin mengirim transmisi suara kepada Tan Yun, tetapi sebenarnya, dia tidak yakin akan menangkap Tan Yun. Dia sangat takut dengan kandang luar angkasa Tan Yun. Gadis kecil ke sini. Kejar aku, Tan Yun berkata dengan transmisi suara, di dasar laut, kecepatanmu setengah dari kecepatanku. Ketika kamu mengejarku, aku akan menyerang Anda lagi, dan kemudian menanggalkan pakaian Anda, jadilah baik, hargai tubuh Anda, ucap Tan Yun. Kamu tak tahu malu. Sebelum Keyin selesai berbicara, dia menemukan melalui inderanya yang abadi bahwa Tan Yun yang tingginya mencapai 4.000 meter, tiba-tiba menyusut ukurannya dan berubah menjadi tinggi orang normal. Tubuhnya memeluk Suan Yuanru dan melarikan diri untuk hidupnya di laut. Kaisar Abadi 8 surga, mengapa kamu begitu mesum, mengintip tubuhku, ucap Tan Yun berkata kepada Keyin dengan serius. Kamu, bajingan, ucap Tan Yun. Dalam kemarahan transmisi suara Keyin, dia secara tidak sadar berhenti mengintip kesadaran abadi. Tidak, itu tipuan, ucap Keyin bereaksi, dan ketika dia melepaskan kesadarannya yang abadi, tidak ada jejak Tan Yun di laut. Sialan, Keyin sangat marah, melepaskan kesadarannya yang abadi, dan dengan hati-hati melirik ke air laut. Di garis pandang, hanya ada sejumlah besar binatang peri air, seolah-olah mereka ketakutan, mereka tersebar dan menghilang tanpa jejak. Wajah Keyin merah karena marah, tetapi dia tidak berharap kehilangan seseorang. Aku sangat marah, ucap Keyin Xiang mengepalkan tangannya dengan erat, dan Xianzi melirik laut lagi dan lagi, tetapi masih tidak ada jejak Tan Yun. Setelah waktu yang lama, Keyin sepertinya memikirkan sesuatu, dan ada sedikit pencerahan di matanya yang indah. Tan Yun pasti bersembunyi di air sekarang, dan peri air melarikan diri dari tubuh. Ya, itu, pasti seperti ini, ucap Keyin. Segera, Keyin memejamkan matanya, melepaskan kesadaran abadi hingga ekstrim. Kesadaran abadi membentangkan jutaan makhluk abadi dalam bentuk payung menuju air laut di depannya, dan segera, tidak diragukan lagi bahwa suara itu memasuki kedalaman pikiran setiap binatang abadi. Saya adalah Kaisar Abadi 8 Surgawi, dan sekarang semua binatang buas abadi patuhi perintah, berhenti berenang, dan berdiri di tempat Anda berada, ucap Keyin. Kalian adalah pencuri. Kaisar Abadi ini tahu bahwa Anda bersembunyi di salah satu binatang abadi sebelum Anda melarikan diri, dan Anda tidak dapat melarikan diri, ucap Keyin.
Begitu suara Keyin jatuh, ribuan binatang abadi ditangguhkan di laut diam-diam. Katakan padaku, siapa di antara kamu yang pernah melihat seorang pria yang kehilangan lengan, memegang seorang wanita? Keyin berkata tanpa ragu, bicaralah. Kaisar abadi ini akan menyelamatkan kalian semua, jika tidak, kalian semua harus mati, ucap Keyin. Pada saat ini, semua binatang abadi di laut merespons satu demi satu, dan mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Aneh, di mana mereka bersembunyi, ucap Keyin mengerutkan kening, dan kemudian melepaskan kesadaran abadinya secara ekstrim menutupi laut. Pada saat ini, Tan Yun yang terluka bersembunyi di dasar laut, di dalam bagasi. Dia menahan napas, dan dalam satu pikiran, mengirim Suanyuan Rou yang tidak sadarkan diri dalam pelukannya ke kuil waktu dan ruang biji mustard, dan mengirimkan suara ke Suanyuan Haokong dan yang lainnya, jangan keluar, Kaisar Abadi Delapan Surga belum pergi, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun dengan hati-hati melepaskan kesadaran abadinya, menutupi Keyin. Karena jiwa Kaisar Tan Yun lebih kuat dari jiwa Kaisar Keyin, Keyin tidak menyadari bahwa Tan Yun sedang memata-matai dirinya. Dalam 1 jam berikutnya, Keyin menghela nafas dan terbang keluar dari laut, berbalik menuju kota abadi Delapan Surga. Ada 3 alasan dia pergi. Pertama, dia khawatir Tan Yun akan memindahkan harimau itu dari gunung dan menyerang kota abadi Delapan Surga. Kedua, dia tahu bahwa bahkan jika dia menemukan Tan Yun, dia mungkin tidak dapat mengejar ketinggalan di laut. Ketiga, dan yang paling penting, dia cukup takut dengan kandang luar angkasa Tan Yun, dia takut disergap. Setelah memastikan bahwa Keyin telah pergi, Tan Yun merasa lega, dan segera mengenakan jubah ungu dan mengorbankan menara Dewa Ruang dan Waktu biji sesawi di telinganya. Menara Dewa Ruang Waktu menjadi setinggi 1 kaki dan jatuh ke bagasi. Setelah Tan Yun memasuki lantai 9 menara, Suanyuan Rou terluka parah dan tidak sadarkan diri, terbaring di sofa. Di depan sofa adalah Suanyuan Haokong, Linger, Chang Feng, dan Chu Xiaosa. Bas. Selama turbulensi kehampaan, Shen Subing, Tante Xianer dan yang lainnya keluar dari aula untuk mengunjungi Suanyuan Rou. Sebelumnya, Ouyang Qianqian yang berada di Menara Lingqiao, melihat bagaimana Tan Yun menyelamatkan Suanyuan Rou. Dia bisa melihat bahwa Tan Yun sangat mencintai wanita ini, jadi dia bertanya kepada Shen Subing tentang hubungan antara Tan Yun dan Suanyuan Rou. Shen Subing memberitahu Ouyang Qianqian semua cinta dan kebencian antara Tan Yun dan Suanyuan Rou. Ouyang Qianqian bersimpati dengan Tan Yun dan Suanyuan Rou yang dulunya adalah sepasang kekasih dan sekarang menjadi musuh. Bos, Chu Xiaosa menatap Tan Yun, air mata kegembiraan keluar dari matanya. Apakah kamu terluka parah, ucap Chu Xiaosa. Tidak masalah, Tan Yun melangkah maju dan menepuk bahu Chu Xiaosa. Ya, aku tidak melihatmu selama bertahun-tahun, dan kamu sudah berada di peringkat ke-12 dari alam Kaisar Abadi, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Suanyuan Chang Feng melangkah maju, memeluk Tan Yun dengan erat, dan berkata dengan penuh syukur. Kakak yang baik, ucap Chang Feng. Dalam hati Suanyuan Chang Feng, dia telah ambil Tan Yun sebagai saudara, dan begitu juga Tan Yun. Kemudian, Suanyuan Chang Feng berkata, kamu akan menemani saudaraku dulu, dan kemudian, kita akan datang ke aula lantai 8, aku punya sesuatu untuk memberitahu mereka, ucap Chang Feng. Setelah Suanyuan Chang Feng memberi isyarat kepada Suanyuan Linger, Chu Xiaosa, dan Suanyuan Haokong pergi. Dan Shen Subing dan yang lainnya meninggalkan aula lantai 9 dengan hati yang konsonan dan datang ke aula lantai pertama. Hari ini, hanya Tan Yun dan Suanyuan Rou yang tersisa di ruangan itu. Tan Yun yang terluka dengan lembut datang ke sofa, mengulurkan tangan kirinya, dengan lembut membelai pipi pucat Suanyuan Rou, dan berkata pada dirinya sendiri. Rower, pedang di masa lalu itu benar-benar rinduku, aku tidak pernah ingin membunuhmu, kenapa kamu tidak percaya? Dan juga, ayahmu, Subing mengatakan dia tidak mati, jadi mengapa kamu tidak percaya padaku? Aku mencintaimu, aku sangat mencintai, ucap Tan Yun. Tan Yun menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium dahi Suanyuan Rou. Setelah itu, Tan Yun meninggalkan aula lantai 9, datang ke lantai 8, dan muncul di depan Suanyuan Chang Feng. Saudara Tan Xian, saya sangat senang melihat Anda dan saudara lagi, ucap Suanyuan Chang Feng melangkah maju dan memeluk Tan Yun. Aku juga, Tan Yun berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu meninggalkan tanah terbengkalai, dan kesempatan seperti apa yang kamu temui, dan wilayahmu meningkat begitu cepat, ucap Tan Yun.
Suanyuan Changfeng berkata dengan jujur, saat itu kamu meninggalkan tanah terbengkalai. Kemudian, setelah 4 tahun, saudara perempuan saya memecahkan penghalang tanah terbengkalai dan membawa kami pergi dari tanah terbengkalai. Kemudian, setelah beberapa belokan, saudara perempuan saya membawa kami ke berbagai tempat berbahaya di alam abadi 9 surga Hongmeng. Pada saat yang sama untuk mendapatkan sumber daya pelatihan, saudara perempuan saya memurnikan pil kaisar dan memberikannya kepada kami. Wilayah kami telah meningkat begitu cepat, saudara Tan Xian, bagaimana dengan Anda, bagaimana Anda meningkat, ucap Chan Feng. Setelah itu Tan Yun menceritakan yang dia alami kepada Chang Feng. Ternyata kamu yang melakukannya, pada awalnya, saudara perempuanku membawa kami dan ingin menjarah istana rahasia 9 surga, tetapi ketika aku tidak ingin pergi, Xian Kuan dijarah olehmu, kemudian, saudara perempuan saya menebak bahwa itu adalah apa yang Anda lakukan. Saudari saya ingin meningkatkan kekuatannya untuk membunuh Anda, jadi dia membawa kami ke alam abadi 8 surga, dan ingin menjarah istana rahasia 8 surga, tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikepung oleh Kaisar Abadi 8 surga dan yang lainnya, ucap Chang Feng. Suanyuan Chang Feng tersenyum, mengulurkan tinjunya, dan meninju dada Tan Yun, aku tidak pernah berpikir bahwa kali ini kamu akan memimpin lagi. Itu saja, karena kamu membunuh Tuan Kota Muda dari Kota Abadi 8 surga di alam abadi 8 surga. Itu juga menyebabkan kami hampir mati setelah kami tiba di alam abadi 8 surga, ucap Chang Feng. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi setelah waktu yang lama, Tan Yun membuang senyumnya dan menghela nafas. Bagaimana kabar Rower selama bertahun-tahun ini, ucap Tan Yun. Suanyuan Chang Feng tahu apa yang ingin ditanyakan Tan Yun, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kakakku sangat keras kepala. Dia telah berusaha meningkatkan kekuatannya untuk membunuhmu selama bertahun-tahun, dan aku dapat melihat bahwa dia benar-benar menginginkannya untuk membunuhmu. Namun, aku juga dapat melihat bahwa saudara perempuanku masih memilikimu di dalam hatinya. Dia sering sendirian, menangis diam-diam, kamu bisa membuat orang seperti dia sedih, dan hanya ada kamu di dalam dunianya. Aduh, Suanyuan Chang Feng menghela nafas, saudara Tan Xian, saya benar-benar menganggap Anda sebagai saudara, seperti untuk Anda dan saudara perempuan saya, siapa yang benar dan siapa yang salah di masa lalu, saya tidak ingin bertanya, saya sangat ingin melihat, suatu hari Anda akan dapat bersatu kembali, meskipun saya tahu itu akan sulit, ucap Chang Feng. Tan Yun mengangguk, wajahnya yang tampan penuh dengan kesedihan, saudara Chang Feng, saya mengerti apa yang kamu katakan. Kamu pikir, haruskah aku tinggal dan berbicara dengan Rower? Sebelum Tan Yun selesai berbicara, dia terganggu oleh kata-kata Suanyuan Chang Feng, saudara Tan Xian, aku datang kepadamu hari ini untuk alasan ini. Kakakku membencimu sampai ke intinya. Aku mengerti temperamennya, jika dia tahu bahwa orang yang paling dia bencilah yang menyelamatkannya, ini pasti hal yang menyakitkan baginya. Aku berpikir, kamu harus pergi, jangan masuk ke bidang penglihatan saudara perempuanku untuk saat ini. Aku tidak ingin melihat cinta dan benci berkumpul bersama, ucap Chang Feng. Mendengar ini, Tan Yun terdiam, dan setelah sekian lama waktu berkata, apa yang Anda katakan masuk akal, ucap Tan Yun. Saudara Tan Xian, sebenarnya, saya pikir Anda dan saudara perempuan saya sangat mungkin untuk bersatu kembali, tetapi kami membutuhkan kesempatan, ucap Chang Feng. Kesempatan apa? Ucap Tan Yun matanya menyala. Kesempatan ini adalah patriark tua dari ayah kehidupan masa lalu saudara perempuan saya, patriark tua dari kelas spiritual, yang juga mantan mentor Anda, di hati saudara perempuan saya, kebenciannya terhadap Anda lebih karena Anda membunuh ayahnya. Dan Subing bersikeras bahwa ayahnya tidak mati, dan hanya ketika dia tiba di alam Dewa Hongmeng di masa depan, Anda menemukan ayahnya, dan kemudian bertatap muka untuk menyelesaikan semua kesalahpahaman antara Anda dan saudara perempuan saya. Dia berkata bahwa ayahnya menerimamu sebagai murid dengan motif tersembunyi dan motif lainnya, dan saudara perempuanku berpikir bahwa kamu tidak tahu berterima kasih. Kuncinya adalah menemukan ayahnya, dan semua kesalahpahaman dapat diselesaikan. Ya, saya tidak memberitahu Anda, bagaimana Anda bisa melarikan diri pada malam pernikahan Anda dengan saudara perempuan saya, ucap Chang Feng. Mendengar ini, Tan Yun menghela nafas lega, lari, apakah Anda pikir saya mau? Keadaan saat itu, jika saya tidak melarikan diri, saya pasti akan mati, ucap Tan Yun. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, saudara Chang Feng, saya memiliki pendapat yang sedikit berbeda dari Anda,
saya pikir apa yang membuat hati Rower dingin adalah pedang yang saya lewatkan. Dia terluka parah dan membunuhnya karena kesalahan. Setelah itu, saya ingin menggunakan pembalikan waktu, tetapi jiwanya yang tersisa mengira saya akan membunuhnya, jadi dia melarikan diri. Kemudian saya menggunakan pembalikan waktu, tetapi tidak berhasil, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Xuanyuan Changfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Tan Xian, kamu salah, sekarang, saudara perempuanku sangat mencintaimu, aku percaya bahwa di dalam hatinya, satu-satunya rintangan yang tidak bisa dia lewati adalah untuk berpikir bahwa kamu adalah pembunuh ayahnya, bukan pedang yang kamu gunakan untuk membunuhnya, ucap Changfeng. Benarkah? Ucap Tan Yun bingung. Xuanyuan Changfeng menjaga suaranya tetap rendah dan berkata, Saudara Tan Xian, saya memiliki dua hal lagi untuk diberitahukan kepada Anda. Saya berkata, jangan tanya saudara perempuan saya, jika tidak, jika dia tahu saya memberitahu Anda, dia pasti akan membenci saya, ucap Changfeng. Aku tidak akan memberitahunya, ucap Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Xuanyuan Changfeng berbisik, pertama, saudara perempuan saya mengatakan bahwa ketika Anda dulu adalah Hongmeng Supreme, itu bukan kehidupan pertama Anda, itu harus menjadi kehidupan kedua, ucap Changfeng. Mendengar ini, Tan Yun terkejut. Baginya, berita ini terlalu tak terduga dan membingungkan. Mengapa dia mengatakan itu? Apa yang dia tahu? Ucap Tan Yun. Xuanyuan Changfeng berkata, saya mendengar dari saudara perempuan saya, bahwa ayahnya di kehidupan sebelumnya menggunakan ramalan hebat dan reinkarnasi yang hebat untuk melihat identitas Anda. Akibatnya, dua teknik rahasia besar dari ras spiritual telah gagal pada Anda, dikatakan bahwa ada kekuatan misterius dan sangat besar dari 5 elemen yang melindungi Anda, sehingga Anda tidak akan dimata-matai oleh siapapun. Jadi, ragukan bahwa Anda bereinkarnasi di masa lalu, dan ragukan bahwa Anda bukan makhluk di alam semesta ini. Saudara Tan Xian, siapa kamu? Apakah Anda tidak memiliki kesan sedikit pun? Oh, omong-omong, ayahnya juga mengatakan bahwa kamu adalah kekasih alam semesta, tetapi kamu juga seorang bintang jahat, dan tidak ada yang akan berakhir baik denganmu, ucap Changfeng. Mendengar ini, Tan Yun berkata pada dirinya sendiri. Sejak saya lahir, saya tidak memiliki kemampuan untuk mempelajari mantra apapun sendiri. Saya pikir saya adalah alternatif, saya benar-benar tidak tahu siapa saya. Siapa aku? Dari mana tepat aku berasal? Ucap Tan Yun. Mata Tan Yun yang bingung secara bertahap mengungkapkan warna yang bijaksana. Sepertinya hanya suatu hari, ketika kekuatanku berada di puncak surga dan dunia, mungkin dapat mengetahui masa laluku. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak sekarang, itu hanya meminta masalah, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun bertanya, bagaimana dengan hal kedua, ucap Tan Yun. Xuanyuan Changfeng sepertinya memikirkan sesuatu, ujung hidungnya asam, dan ada air mata samar di matanya. Ada apa denganmu? Ucap Tan Yun bingung. Namun, pernyataan Xuanyuan Changfeng selanjutnya membuat Tan Yun merasa seperti pisau. Xuanyuan Changfeng berkata, kamu juga tahu bahwa karena aku dekat denganmu, kakakku biasanya mengabaikanku. Suatu hari, ketika saya pergi ke saudara perempuan saya, dia kebetulan sedang mengobrol dengan saudara perempuan kedua. Saya mendengar bahwa pada kenyataannya, di masa lalu, dia bisa menghindari pedang yang Anda bunuh. Alasan mengapa dia tidak menghindar adalah karena di masa lalu, meskipun kamu abadi, dia masih memiliki perasaan untukmu. Dia pikir kamu akan tak tertahankan, tetapi kamu membuat kesalahan, menyebabkan dia mati, sayangnya, itu benar-benar keberuntungan, ucap Changfeng. Setelah mendengarkan, hati Tan Yun sangat sakit sehingga dia tidak bisa bernapas, dia perlahan menutup matanya. Setelah waktu yang lama, Tan Yun berkata, aku akan pergi menemui Ruer lagi, ucap Tan Yun. Baiklah, kamu bisa pergi, Xuanyuan Changfeng selesai, matanya dipenuhi dengan pemikiran yang dalam, aku akan pergi lihat Ying Ying, ucap Changfeng. Kemudian, Tan Yun datang ke aula lantai 9, berdiri di depan sofa, dan diam-diam mengomentari Xuanyuan Ru, matanya penuh kasih sayang. Di aula lantai pertama, Xuanyuan Changfeng menyaksikan Tuoba Ying Ying mengobrol dengan semua orang, berkata dengan cemas, Ying Ying, bisakah kita mengobrol sendirian, ucap Changfeng. Tuoba Ying Ying mengerutkan bibirnya, menganggukkan kepalanya, dan mengikuti Xuanyuan Changfeng ke aula lantai 8. Keduanya saling memandang, Tuoba Ying Ying mengepalkan tinjunya dengan erat,
dan menatap pria di depannya untuk pertama kalinya, dia merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak bisa menggambarkan perasaan ini. Keheningan berlalu untuk waktu yang lama, Xuan Yuan Changfeng mengepalkan tangannya dengan erat, dan berkata dengan tulus, "Tahun-tahun ini, aku merindukanmu setiap saat. Ingatlah, aku akan membuatmu jatuh cinta padaku," ucap Changfeng. Setelah itu, langkah Xuan Yuan Changfeng selanjutnya mengejutkan Tuo Bai Yingying. Pada saat ini, Tuo Bai Yingying merasakan napas maskulin datang ke wajahnya, dan kemudian dia melebarkan matanya yang indah, merasa bahwa bibir merahnya tersumbat. Xuan Yuan Changfeng lah yang mengumpulkan keberaniannya dan tiba-tiba mencium bibir Tuo Bai Yingying. Pikiran Tuo Bai Yingying kosong, dan rona merah muncul di wajahnya. Ketika dia sadar, Xuan Yuan Changfeng telah mengendurkan bibir merahnya, dan berkata dengan tulus, "Aku tersinggung, tetapi jika kamu ingin membunuhku, aku tidak akan pernah mengerutkan kening, karena aku sangat mencintai kamu," ucap Changfeng. Tuo Bai Yingying tiba-tiba mengangkat tangan gioknya dan menariknya ke wajah Xuan Yuan Changfeng. Xuan Yuan Changfeng menutup matanya. Setelah waktu yang lama, Xuan Yuan Changfeng merasa bahwa tidak ada ketukan telapak tangan di pipinya. Ketika dia membuka matanya, Tuo Bai Yingying tidak terlihat, hanya suara dingin yang tertinggal di telinga Xuan Yuan Changfeng. "Jika ada waktu berikutnya, jangan salahkan saya karena bersikap kasar," ucap Tuo Bai Yingying. Mendengar suara yang tampaknya kejam ini, Xuan Yuan Changfeng melompat dengan bersemangat di aula lantai 8 seperti anak kecil, seolah-olah dia gila, "Dia tidak memukul aku. Bingshan tidak memukulku, aku mengerti. Dia memiliki perasaan padaku, dia tidak membenciku lagi, itu bagus, sangat hebat," ucap Changfeng. 8 di luar aula, Tuo Bai Yingying bersandar di dinding, dan adegan dicium oleh Xuan Yuan Changfeng barusan muncul di benaknya, dia ingin marah. Tapi Tuo Bai Yingying tidak tahu kenapa, dia hanya tidak bisa marah. Tuo Bai Yingying datang ke aula utama di lantai pertama, dan kembali ke tampilan dinginnya yang biasa. Di aula di lantai 9, Xuan Yuanru dalam keadaan koma di sofa, kelopak matanya sedikit bergetar, dan ada tanda-tanda kebangkitan yang jelas. Setelah Tan Yun menemukannya, dia menghilang dari udara tipis, dan muncul di aula utama di lantai pertama di detik berikutnya. Dia menggenggam tinjunya di Xuan Yuan Haokong dan berkata, "Jangan katakan padanya tentang aku menyelamatkan Rower. Dan juga, saya akan berurusan dengan Kaisar Abadi 8 Surga, selanjutnya, saya akan pergi ke alam abadi 7 surga, dan yang lainnya untuk menjara istana rahasianya," ucap Tan Yun. Xuan Yuan Haokong mengangguk berat dan berkata, "Oke," ucap Haokong. "Subing," Tan Yun melihat kembali ke Sen Subing, "ambil peri musim semi dan berikan kepada Changfeng," ucap Tan Yun. Pada saat ini, Xuan Yuan Changfeng keluar dari udara tipis dari aula utama di lantai pertama. "Saudara Tan Xian, itu benar-benar tidak mungkin, jika tidak, saudara perempuan saya akan curiga," ucap Changfeng. Setelah dia berbicara, mata Xuan Yuan Changfeng terus jatuh pada tubuh Tuo Bai Yingying. Tuo Bai Yingying menoleh ke samping, tidak menatap Xuan Yuan Changfeng. "Oke, kalau begitu aku tidak akan tinggal di Xianquan," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, Xuan Yuan Changfeng dan yang lainnya mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tan harus pergi sekarang, akan ada periode nanti," ucap semuanya. "Kamu harus hati-hati," ucap Xuan Yuan Haokong mengepalkan tinjunya dan berkata. "Bos, kamu harus menjaga tubuhmu," ucap Chu Xiaosa dengan enggan. "Kamu juga," ucap Tan Yun menepuk bahu Chu Xiaosa, dan kemudian meninggalkan aula bersama Sen Subing dan yang lainnya, melintasi laut dengan kecepatan tinggi, dan menembak ke kejauhan. "Suamiku, cepatlah masuk ke Menara Ling Qiao untuk memulihkan lukamu," desak Sen Subing. "Baiklah," ucap Tan Yun mengorbankan Menara Ling Qiao dan memasukinya. Setelah beberapa saat di luar, Tan Yun melangkah keluar dari menara dengan utuh, memandang kerumunan dan berkata, pergi ke timur 180 miliar dewa budidaya di luar laut," ucap Tan Yun. Tan Yun berkata bahwa tempat latihan adalah tempat dia mengajak semua gadis bermain sebelumnya. Di sana ada Grand Canyon bawah laut, tempat paling cocok untuk berlatih di Grand Canyon. Pada saat yang sama, di lantai 9 kuil waktu dan ruang biji master, Xuan Yuan Rou perlahan membuka matanya. Setelah penglihatannya yang kabur berangsur-angsur menjadi jelas, dia menemukan bahwa Xuan Yuan Haokong, Xuan Yuan Changfeng, Xuan Yuan Linger, dan Chu Xiaosa berada di depan sofanya. "Paman, aku belum mati," ucap Xuan Yuanru berkata dengan tidak percaya. "Ya, Rower, kamu belum mati," ucap Xuan Yuan Haokong terkekeh.
Suan Yuanru mengerutkan kening dan berkata, saya ingat bahwa saya bukan lawan dari Kaisar Abadi Delapan Surga, dan kemudian saya pingsan. Pada saat itu, masih ada 3 cahak 6A pedang yang kacau, membunuh saya harusnya mati. Paman, Linger, apa yang terjadi? Apakah kita diselamatkan? Ucap Suan Yuanru. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.